Amangkurat kedua tahun 1677 sampai tahun 1703. Amangkurat kedua dikenal juga sebagai Sunan Amral adalah susuhunan Mataram kelima yang memerintah dari tahun 1677 hingga 1703 dan memindahkan pusat pemerintahannya dari Keraton Pleret menuju ke Keraton Kartasura. Ia merupakan sunan yang suka memakai seragam Angkatan Laut Belanda sehingga Amangkurat kedua dijuluki sebagai Sunan Amral. Amral merupakan ejaan Jawa untuk Admiral, Laksamana. Sunan Amangkurat kedua atau Sunan Amral adalah putra dari Amangkurat pertama dan Ratu Kulon, dan memiliki nama asli Raden Mas Rahmat. Setelah ibunya meninggal dunia, ia dibesarkan di Surabaya oleh kakeknya dari pihak ibu, Pangeran Pekik. Semasa menjadi putra mahkota, Raden Mas Rahmat berselisih dengan ayahnya sendiri karena ada berita bahwa jabatan Adipati Anom, putra mahkota, akan digantikan dengan putra Amangkurat pertama yang lain, yaitu Pangeran Singasari. Akhirnya pada tahun 1661, Raden Mas Rahmat melakukan pemberontakan, tetapi Amangkurat pertama dapat menumpasnya. Perselisihan ini semakin memburuk di tahun 1668. Ketika Raden Mas Rahmat jatuh hati pada Rara Oyi, seorang gadis dari Surabaya yang hendak dijadikan sebagai selir ayahnya. Berkat bantuan kakeknya, ia bisa mengambil Rara Oyi dari ayahnya untuk dinikahkan. Akibatnya, Amangkurat pertama murka dan membunuh Pangeran Pekik sekeluarga beserta pengikutnya. Raden Mas Rahmat sendiri diampuni setelah dipaksa membunuh Rara Oyi dengan tangannya sendiri pada tahun 1680. Amangkurat kedua memerintahkan pembersihan hutan di daerah Wanakarta berjarak sekitar 10 km di selatan Surakarta untuk dibangun sebuah keraton baru. Keraton ini kemudian diberi nama Keraton Kartasura. Pangeran Puger yang semula menetap di Kajenar pindah ke Keraton Pleret setelah kota itu ditinggalkan oleh Trunajaya. Ia menolak bergabung dengan Amangkurat kedua karena mendengar berita bahwa Amangkurat kedua bukanlah Raden Mas Rahmat, kakaknya, melainkan anak Cornelis Spilman Uyang menyamar sebagai Raden Mas Rahmat. Berita simpang siur ini muncul pada 1680 dan akhirnya menyebabkan kericuhan di tengah rakyat. Perang antara Keraton Pleret, Pangeran Puger, dengan Keraton Kartasura, Amangkurat kedua, meletus pada bulan November tahun 1680. Babat Tanah Jawi menyebutnya sebagai perang antara Mataram melawan Kartasura. Akhirnya setahun kemudian, yaitu tanggal 28 November tahun 1681, Pangeran Puger menyerah kalah. Babat Tanah Jawi menyebut istana Pleret di Mataram runtuh tahun 1677, sedangkan Kartasura adalah keraton baru sebagai penerus dari Keraton Pleret seusai pemberontakan. Trunajaya.
Kemudian yang memberikan legitimasi pengasahan kekuasaan Amangkurat II adalah Panembahan Natapraja dari Adilangu yang dianggap sebagai sesepuh Mataram. Amangkurat II dikisahkan sebagai Sunan berhati lemah yang mudah dipengaruhi. Pangeran Puger adiknya, jauh lebih berperan dalam pemerintahan. Amangkurat II naik tahta atas bantuan VOC, dan pada awal pemerintahannya tampak dengan mudah tunduk pada VOC. Ia juga berhutang atas biaya perang sebesar 2,5 juta gulden. Tokoh anti-VOC bernama Patih Nerangkusuma berhasil menghasutnya agar lepas dari jeratan hutang tersebut. Pada tahun 1683 terjadi pemberontakan Wanakusuma, seorang keturunan Kajoran. Pemberontakan yang berpusat di Gunung Kidul ini berhasil dipadamkan pada tahun 1685. Amangkurat II menampung buronan VOC bernama Untung Suropati yang tinggal di rumah Patih Nerangkusuma. Untung Suropati diberinya tempat tinggal di desa Babirong untuk menyusun kekuatan. Bulan Februari tahun 1686 Kapten Francois Tak tiba di Kartasura untuk menangkap Untung Suropati. Amangkurat II pura-pura membantu VOC. Pertempuran terjadi. Pasukan Untung Suropati menumpas habis pasukan Kapten Tak. Sang kapten sendiri mati dibunuh oleh pasukan Untung Suropati. Amangkurat II kemudian merestui. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Untung Suropati dan Nerangkusuma untuk merebut Pasuruan. Anggajaya Bupati Pasuruan yang semula diangkat Amangkurat II terpaksa menjadi korban. Ia melarikan diri ke Surabaya bergabung dengan adiknya yang bernama Anggawangsa alias Adipati Jangrana. Amangkurat II dikabarkan memiliki banyak istri, tetapi hanya memiliki satu putra, yaitu Raden Mas Sutikna. Menurut Babat Tanah Jawi, ibunya mengguna-guna semua istrinya yang lain sehingga mandul. Setelah Amangkurat II berhasil menumpas berbagai pemberontakan berkat bantuan VOC dan kesultanannya dirasa aman, ia mulai hilang rasa hormat pada VOC dan tidak lagi bergantung pada VOC. Sikap Amangkurat II yang mendua akhirnya terbongkar oleh VOC. Pihak VOC menemukan surat-surat Amangkurat II kepada Cirebon, Johor, Palembang, dan Inggris yang isinya ajakan untuk memerangi VOC. Amangkurat II juga mendukung pemberontakan Kapitan Jonker. Tahun 1689 pihak VOC menekan Kartasura untuk segera melunasi biaya perang Trunajaya sebesar 2,5 juta gulden. Amangkurat II sendiri berusaha memperbaiki hubungan dengan pura-pura menyerang Untung Suropati di Pasuruan. Amangkurat II akhirnya meninggal dunia tahun 1703.